Siapa itu Newton? Ayo, siapa itu Newton, teman-teman? Ada yang tahu siapa itu Newton? Newton. Apakah dia penemu rumus EMC kuadrat? Penemu teori apel jatuh? Penemu gaya gravitasi? Seorang yang kesepian? Ayo. Wah, cuma satu nih jawabannya nih. Bukan ya. Kenapa dia bukan penemu gaya gravitasi? Karena dia penemu hukum gaya gravitasi. Jadi dia nggak menemukan gaya gravitasi, tapi dia menemukan hukumnya, hukum gaya gravitasi. Terus, wah ada yang jawab penemu rumus EMC kuadrat. Bukan ya. Penemu rumus EMC kuadrat itu si Einstein. Terus teori apel jatuh, nggak ada teori apel jatuh, teman-teman. Nah, kenapa jawabannya seorang yang kesepian? Karena Newton itu dari dulu fun fact aja teman-temannya, dia itu dari dulu tuh dari tinggal ayahnya, terus ibunya kawin lagi, jadi dia ditinggal sama ibunya, dan dia akhirnya sama neneknya tinggalnya gitu ya. Terus karena berbagai masalah yang telah dialami sejak kecil, Newton tuh jadi membenamkan diri ke dalam pekerjaan. Terus saat beranjak dewasa, Newton tuh mulai asik dan tenggelam dalam pekerja hingga akhir hayatnya. Jadi sampai akhir hayatnya dia nggak kawin tuh teman-teman, dia cuma menggunakan diri pada sains gitu ya teman-teman. Dan kemudian akhirnya sampai mati pun dia udah kesepian aja teman-teman sendiri gitu. Jadi jawabannya seorang yang kesepian ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, sampai sekarang hanya Melisha yang hanya 0. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Jadi Isaac Newton pas lahir badannya kecil. Ayo jawab nih. Bagi kalian yang nggak pakai dua device, yang biru itu true, yang merah itu false. Pertanyaannya, Isaac Newton pas lahir badannya kecil. Bener. Ini teman-teman yang pada bener nebak atau tahu nih, bener tahu nih. Nebak. Kayaknya pada nebak ya. Pada nebak nih kayaknya nih. Jadi oke, ini fun fact, ini juga fun fact teman-teman. Jadi ternyata tuh Isaac Newton tuh lahirnya prematur teman-teman. Tebak-tebak berhadiah. Ya benar nih. Jadi yang kalian nebak itu benar. Jadi waktu kecil itu Newton tuh lahir prematur. Jadi 3 bulan sebelum waktu kelahirannya dia udah lahir gitu ya, udah brojol duluan. Bahkan ukurannya tuh hampir sekecil cangkir quark. Jadi kalau kalian tahu nih, ini cangkir quark. Nih, sekecil ini teman-teman. Baby cup tuh kalau kalian tahu ya. Sekecil itu dia. Jadi ya ada keterbatasan fisik gitu ya. Gitu. Oke, lanjut teman-teman. Kita perolehan. Oh, Melissa udah turun podium. Sekarang disusul oleh Willy, Anna Abigail, Kyla, dan Neivia. Ayo, lanjut. Seorang Isaac Newton adalah orang yang terkena gangguan saraf. Ayo, yang mana nih teman-teman jawabannya nih? Mana mungkin? Atau bisa jadi. Atau mungkin ada yang setuju banget nih ya. Atau nggak setuju nih, karena kan nama orang jenius, masa kena gangguan saraf gitu kan ya. Wah, bener nih. Wah, dua-duanya nih. Ya, yang kenapa bisa jadi, berarti kalian masih ragu. Ya, makanya jawabannya salah. Jadi yang bener itu, kalian harus yakin kalau ternyata tuh orang tuh pintar aja, itu pernah kena gangguan saraf. Pada tahun 1678 sampai tahun 1693. Salah satu sikapnya teman-teman ya, dia pernah menunjukkan gangguan sarafnya itu, dia tuh tetap memberikan kuliah, padahal di ruangan kuliah itu kosong. Jadi dia kayak ngajar ke bangku kosong. Ironis banget ya teman-temannya, bahwa Newton seorang yang jenius ternyata pernah kena gangguan saraf. Oke, lanjut kita lihat hasil perolehan. Oke, Abigail menyusul, Asnia, Kayla, Sylvester, dan Hana. Oke, lanjut. True or false nih. Ide hukum gravitasi itu muncul saat pandemi. Benar atau salah teman-teman? Bagi kalian yang nggak double device, yang warna biru itu true, yang merah itu false. Ayo, apa nih jawabannya nih? Kayaknya banyak yang bener ini. Kayaknya. Wah, jawabannya salah. Banyak yang salah ternyata teman-teman. Ini fun fact banget ya teman-teman. Jadi ini quiz kali ini adalah fun fact seputar Newton.
Jadi pada dia usia 20 tahun, ternyata tuh saat dia berkuliah ya teman-teman ya, ada wabah teman-teman. Kalau kalian pernah dengar namanya Black Death, itu namanya wabah pest di London. Itu wabah yang paling bersejarah juga teman-teman. Jadi saat itu lagi ada wabah dan dia tuh lagi kayak kita teman-teman nih homeschooling gitu, homeschooling kayak di rumah. Oke, jadi pas homeschooling itu malah dari homeschooling itu dia menemukan suatu ide hukum gravitasi teman-teman. Itu unik banget ya. Dari sebuah pandemi dia tinggal di rumah, malah dia menemukan ide hukum gravitasi. Oke teman-teman, kita lanjut ya teman-teman. Kita hasil perolehan. Oke, Abigail masih memimpin. Hebat-hebat. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Lanjut. Apakah ini... Oke. Wah, gambarnya masih loading. Nah, ini dia. Jadi ini ada sebuah pohon gitu teman-teman. Yang warna merah pohonnya dijaga generasi keluarga Wolton, yang kuning pohon beringin, yang biru pohon angker, yang hijau pohonnya dipelihara oleh keturunan Newton. Mana nih? Jawabannya nih. Waduh, sedikit juga. Banyak yang jawab 10. Pohon yang dipelihara oleh keturunan Newton. Wah, yang kenapa kalian milih itu teman-teman? Padahal kan tadi diceritanya Newton itu kesepian sampai masa hidupnya, nggak ada pasangan. Gimana dia punya keturunan gitu kan? Bagaimana ada keturunan Newton sementara Newton aja nggak punya istri gitu kan? Dia nggak punya sahabat, dia kerja sendiri gitu. Nah, kalau ini jawabannya poin dia generasi keluarga Walton benar ya teman-teman. Jadi dari tahun 1750 sampai sekarang ini ya pohon itu masih dijaga ketat gitu ya. Bahkan pohon itu banyak cangkokannya teman-teman. Di cangkok itu artinya dibudidayakan. Jadi mungkin akarnya diambil terus taruh kembali gitu ya di Inggris gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal ke-6. Kita poin perolehan. Wah, Abigail masih memimpin dan Talita sudah mulai menyusul. Ayo kita lanjut. True or false? Newton membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk merumuskan hukum gravitasi. Ini true atau false teman-teman? Oke, ayo yang biru true, yang merah false. Wih, banyak yang benar nih. Oke, jadi bagi kalian jawab benar, yang jawab true itu artinya kalian sudah paham bahwa ternyata tuh untuk menemukan sesuatu teori itu nggak mudah ya teman-teman. Jadi itu nggak serta-merta cuma apel jatuh, terus oh ini hukum gravitasi, nggak gitu ya. Jadi waktu pas dia menemukan apel jatuh, dia baru mikir tuh, kira-kira tuh ada sebuah gaya yang menarik apel itu jatuh ke bumi gitu ya. Nah kemudian setelah bertahun-tahun, kira-kira tuh 20 tahun kemudian, dengan banyak penelitian yang dilakukan, akhirnya dia menemukan suatu fakta bahwa ada suatu hukum bahwa gaya gravitasi itu menarik suatu benda yang berada di ketinggian tertentu itu ke bawah gitu ya. Jadi ada gaya tarik gitu. Makanya apel tuh bisa jatuh. Dan juga tiga hukum Newton yang terkenal itu teman-teman. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nanti kita akan belajar ya di PPT. Oke, kita lihat dulu poin perolehan sementara. Oke, wah Talita. Strict 3 correct answer. Wah, keren nih. Ayo kita lihat, ini masih ada satu ronde terakhir. Dan ronde terakhir ini double point. Kita lihat siapa yang akan menang dari babak ini. Ayo, kesimpulan dari kuis kali ini teman-teman. Yang merah itu teruslah berjuang untuk meraih mimpi. Yang kuning itu keterbatasan fisik tidak mengalami kesusahan. Yang biru tidak ada keterlambatan belajar. Dan yang hijau tetap semangat belajar walaupun secara daring karena pandemi. Ayo, dijawab nih teman-teman. Apa kesimpulan dari kuis kali ini? Wih, jadi jawabannya benar semua ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari kuis kali ini, kita bisa contoh banget dari teman-teman. Jadi teruslah berjuang untuk meraih mimpi. Karena Newton pun itu berjuang. Jadi kalau kalian tahu, Newton itu bukan orang yang pintar. Bahkan dia pernah dibully karena kebutuhannya.
Tapi kan justru dari situ dia mulai gigih untuk meraih mimpi dia, gitu ya. Kemudian keterbatasan fisik tidak menghalangi kesuksesan, gitu ya. Dia pernah mengalami gangguan saraf, dia lahir prematur, tapi dia tetap berjuang untuk sukses, teman-teman. Jadi sukses itu tidak ada dihalangi oleh keterbatasan fisik, ya teman-teman. Kemudian tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, ingat teman-teman, dia sampai umur 40, dia itu terus meneliti hukum-hukum yang telah dia lakukan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, tetap semangat belajar walaupun secara daring karena pandemi. Seperti yang dilakukan oleh Newton, bahwa dia tetap bersemangat, teman-teman, tetap bersemangat untuk meneliti, belajar, walaupun saat itu wabahnya itu lagi gede, gitu ya. Kayak sekarang kita harus belajar dari rumah dan belajar secara daring, walaupun gak enak, tapi tetap ya teman-teman, kalian harus tetap semangat belajar. Oke, kita dulu perolahan kali ini. Di podium di nomor 3 ada Willy, mantap, semangat Willy. Yang kedua ada Abigail. Di nomor 1 kalian siapa yang nomor 1? Wah, Talita, hebat sekali. Selamat kepada kalian yang menang. Berarti kalian sudah bisa tebak-tebak berhadiah juga. Semoga kali ini kalian bisa mengambil hikmah dari kuis kali ini. Oke. Untuk kuisnya sudah dulu. Sekarang kita akan masuk ke materi belajar. Oke, teman-teman? Sebentar ya. Kira-kira udah kelihatan belum ya, teman-teman? Udah, Kak. Udah. Oke. Ada yang tahu ini siapa? Yang di sebelah kiri ini, ada yang tahu? Isaac Newton. Ya, benar. Isaac Newton. Aduh, tunggu sebentar, teman-teman. Nah, ya, benar, teman-teman. Jadi ini Isaac Newton. Tadi yang jawab Isaac Newton, wah, itu kebar-baran. Versi Indonesianya Isaac Newton gitu lah ya. Oke, udah benar. Oke, kita langsung masuk ke soalnya, teman-teman ya. Oke, jadi kita masuk ke soal ke-1. Wah, tunggu sebentar. Wait. Kok udah ada jawabannya? Sebentar. Bentar ya. Oke. Untuk kali ini aku kasih kalian kesempatan untuk kalian untuk mengerjakannya terlebih dahulu sekitar 1 menit. Karena ini selain gampang, jadi 1 menit kalian boleh kerjain. Terus taruh jawaban kalian di kolom chat.
Halo Timothy, kayaknya masih di mute. Oh iya, maaf, Riz. Oke. Jadi, maaf teman-teman. Jadi ini diketahui, pertama kita diketahui itu kecepatannya teman-teman ya. Kecepatan itu dilambangkan dengan V, yang dalam bahasa Inggris artinya velocity. Kecepatannya itu diketahui 80 meter per second. Kemudian kereta api tersebut perlahan-lahan direm hingga selang 20 second. Jadi dia direm hingga 20 second. Berarti waktunya teman-teman ya 20 second. Karena telah sampai di stasiun. Nah, besar percepatannya adalah ini teman-teman ya. Besar percepatan. Ditanya apa? Besar percepatan berarti A. Oke. Kita jawab. Ada yang tahu rumusnya? Ini rumus A ini sama dengan P per T ya. Nih, di sini aku kasih kalian, kalau kalian pernah tahu namanya segitiga rumus gitu ya, segitiga rumus. Nih, di sini. Jadi kalian juga boleh catat. Ini tuh dulu kakak sering banget pakai ini. Jadi kayak memudahkan kakak untuk mengerjakan. Ini ya. Jadi kalau misalnya dari ini ke sini itu kali. Dari sini ke sini itu dibagi. Maksudnya gimana? Misalnya ditanya P, berarti kan berarti yang nggak dipakai tuh maksudnya yang kita harus ketahui itu A sama T. Nah, A sama T ini posisinya bersebelahan, dikali. Oke, kalau misalnya yang ditanya adalah A, berarti yang kita ketahui P sama T. Nah, untuk P sama T ini karena dia atas sama bawah, berarti dia dibagi yang atas dibagi yang bawah. Sebaliknya kalau yang T yang ditanya itu T dan diketahui itu P sama A, berarti rumusnya adalah P dibagi A. Gitu teman-teman? Oke, karena tadi di sini kita yang ditanya itu A, berarti rumusnya P dibagi T. Oke, P-nya berapa? 80. T-nya 20. 4 nih. 4 meter per second kuadrat. Nah, tapi ingat teman-teman, belum selesai sampai sini. Perlu diingat bahwa A atau percepatan itu merupakan suatu besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Artinya, arah dia terhadap benda tersebut itu berpengaruh. Jika A itu positif, artinya suatu benda dipercepat. Tapi kalau A-nya itu negatif, artinya dia diperlambat. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman. Dia apa? Kereta api tersebut perlahan-lahan direm. Nah, direm itu artinya apa teman-teman? Diperlambat ya. Berarti dia negatif 4 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut. Sebelum lanjut, ada yang mau nanya? Coba klik chat. Oke, mungkin nggak ada. Aku lanjutin ya. Oke, soal selanjutnya. Seperti biasa, silakan dicoba dulu. Kasih waktu 1 menit buat mengerjakan. Kemudian kakak akan bahas.
Oke, nih udah ada yang jawab yang B. Ada yang lain? Ada yang mau coba? Oke, ada yang jawab C. Ada lagi, ada lagi. Ayo yang lain, boleh. Taruh. Yang mau nebak juga nggak apa-apa. Bisa nebak, kira-kira ini nih, Kak. Nah, boleh, langsung aja taruh di kolom chat. Yuk, aku tungguin ya bentar lagi nih. Oh, ada yang jawab B. Ternyata jawab B. Oke. B, B, B. Oke. Wah, oke B. Jadi semua rata pada jawab B ya. Oke, oke. Jadi jawaban kalian sayangnya sekali masih belum tepat, teman-teman. Mungkin kalian kurang teliti. Jadi jawaban di sini adalah A. Oke, jadi kakak coba jelaskan dulu ya. Kakak coba jelaskan. Loh, sebentar. Oke. Jadi pertama kita terus tuh teman-teman yang diketahui. Diketahui apa teman-teman ini kita dari soal? Masanya ya. Massa itu dilambangkan dengan M yang artinya mass dalam bahasa Inggrisnya 4 kg. Kemudian ditarik oleh gaya sebesar 24 Newton. Jadi kakak tulis gini ya. F ke kanan gitu ya arahnya ya. Sama dengan 24 Newton. Dan F ke kiri sebanyak 8 Newton. Nah, yang ditanya apa? Percepatan yang dialami benda. A ya. Iya. Nah, teman-teman, sebelum kita menjawab, kita nggak bisa langsung teman-teman kayak tadi. Kita di sini ingat rumusnya itu apa? Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, mungkin di sini yang banyak miskonsepsi ya, bahwa sigma F itu adalah penjumlahan dari gaya-gaya. Jadi misalnya ada 24 Newton sama 8 Newton, itu kita harus mengoperasikannya terlebih dahulu. Jadi nggak bisa langsung kita mungkin dibagi atau ditambah kurang. Jadi kita operasikan dulu ya. Coba kita cek dulu di sini teman-teman. Ada sebuah balok. Masanya 4 kilo. Nah, ini teman-teman nih ke 24 Newton ke kanan. Kemudian ditarik ke kiri 8 Newton. Nah, berarti ini kan arahnya berlawanan gitu ya. Berarti jumlah gaya-gayanya itu 24 dikurang 8. Begitu. Kalau seandainya dia ditarik searah gitu ya. Berarti nanti 24 ditambah 8. Begitu ya teman-teman. Nah, karena ini berlawanan arah ya dikurang. Oke. Mungkin ilustrasi yang lebih tepat seperti ini teman-teman. Misalnya ada sebuah balok, ada orang gitu ya. Ada orang di sini, ada orang yang kuat ya, berotot gitu ya. Nah, dia narik sebentar. Oke. Dia narik balok ini ke kanan. Kemudian ada orang yang kurus narik balok ke kiri. Nah, kira-kira balok ini ketariknya kemana teman-teman? Apakah ke kanan atau ke kiri nih? Ke kanan. Ke kanan, ya kan? Jadi arah percepatan kan dia A itu berarti ke kanan kan arah percepatannya, dan arah F-nya juga ke kanan. Tapi ingat teman-teman, waktu dia narik dia ngerasa wah kok ada beban ya, ada beban lagi. Nah gitu kan ya. Nah makanya percepatannya berkurang. Oke. Misalkan kalau ada orang kuat gitu ya, narik sebuah balok tapi nggak ada orang yang narik, bakal lebih enteng nggak teman-teman nariknya? Harusnya lebih enteng ya, ya kan? Lebih enteng ya. Makanya maka percepatannya itu lebih besar. Nah, artinya jumlah gaya-gaya itu berpengaruh ya teman-teman. Makanya tadi kenapa nggak bisa langsung 24 dibagi 4 atau langsung 24 dibagi 8, nggak bisa.
itu kita harus menjumlahkan dulu gaya-gayanya. Kita menganalogikan, oh ini ada sebuah balok, ditarik 24 Newton ke kanan dan 8 Newton ke kiri. Nah, rumusnya itu sigma F. Sigma itu adalah penjumlahan gaya-gaya. 24 dikurang 8. Kenapa dikurang? Karena arahnya berlawanan. Kalau arahnya searah, maka ditambah. Itu yang perlu teman-teman ingat ya. Oke. Kemudian, masukin masanya 4 kilo, dan percepatan yang ditanya. Berarti, masukin 24 dikurang 8, 16, sama dengan 4H. Maka A-nya berapa? 16 dibagi 4? 4 ya teman-teman? Nah, jadi jawabannya 4 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya A. Oke. Jadi mungkin next time bisa lebih teliti teman-teman ya. Sebelum lanjut, ada yang mau tanya? Kalau bisa aman boleh ketik di chat aman Kak gitu. Kalau V itu apa, A itu apa, sama T itu apa? Oke. A dalam bahasa Inggrisnya itu acceleration, artinya percepatan. Ya, aku tulis ya, sebentar. Aku tulis. Ini percepatan. V, mana dari V? Kayaknya nggak ada V, sebentar. Oh, A sama T. V tadi itu velocity, artinya kecepatan ya teman-teman. Kalau V velocity kecepatan, kalau T itu waktu, time, gitu ya teman-teman. Oke, apakah sudah cukup jelas? Kalau sudah jelas, boleh ketik aman Kak, gitu ya. Oke, siap. Aku lanjutkan ya. Oke, seperti biasa, kalian boleh dicoba dulu untuk soal ketiga. Selama 1 menit, silakan. Wah, oke, udah banyak, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Wah, oke, mantap, mantap. Jadi, oke, ada yang jawab C juga. Oke, berarti kalian sudah paham, hebat-hebat nih, keren-keren nih, sobat-sobat terjaga nih. Benar teman-teman, jadi jawabannya itu C. Dari mana? Oke, kita langsung aja bahas ya teman-teman. Kita bahas. Pertama, tulis dulu yang diketahui teman-teman. Diketahui. Kelajuan rata-rata itu bisa kakak lambangkan dengan P APG. Jadi mungkin nanti kalau kalian udah di kuliah atau mungkin di SMA, jadi kalian menemukan P rata-rata gitu ya, kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata itu 80 km per jam. Oke. Jadi mungkin masih ada yang belum tahu VAVG, kakak jelaskan kembali. VAVG itu cepat kelajuan rata-rata. Gitu ya. AVG itu ada dari AVG itu bahasa Inggrisnya average gitu ya, rata-rata. Sebenarnya V itu velocity tadi ya. 80 km per jam dan T itu waktu atau time. Time yang kakak tulis ini time. Itu 60 menit. Oke. Ditanya jarak yang ditempuh. Yes. Oke teman-teman. Perhatikan teman-teman, masih ada yang beda di sini satuannya. Ini menit, ini jam. Mana yang akan kita ubah? Kalau menurut kakak sih lebih baik ubah yang ini ya. 60 menit sama dengan 1 jam.
jarak yang ditempuh. Oke. Kembali seperti nomor 1 tadi, kakak kasih segitiganya teman-teman. Ini segitiganya, segitiga rumusnya. S, P, dan T. Seperti tadi, kalau ke kanan atau ke kiri, itu akan dikali. Kalau atas bawah, dibagi. Karena kita mau nyarinya S, maka rumusnya P dikali T. S sama dengan P dikali T. Oke, V-nya berapa? 80 km per jam. T-nya berapa? 1. Maaf, dikali 1 ya. Dikali 1. 80 kali 1, 80 ya teman-teman. 80 km. Oke, benar. Jawabannya C. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, C. Apakah aman? Oke, aman. Enggak, Kak. Oke. Kakak lanjutkan ya. Soal kelima. Boleh nih dicoba dulu? Soal kelima. Nggak dicoba ya. Boleh dong, langsung aja nih. Yang tahu jawabannya langsung ketik di kolom chat. Biar kakak tahu. Kira-kira gimana nih pemahaman kalian tentang soal ini. Oke, udah ada yang jawab C nih. Hana, Agra, Willy jawab C. Oke, yang lain gimana? Apakah sudah sependapat dengan Willy, Mareta, Naila, siapa lagi? Agra dan Hana? Oke, rata-rata jawab C ya. Oke, benar banget teman-teman. Jadi jawabannya itu C ya. Kenapa C? Nah, benar-benar. Kakak jawab dulu C. Kasih silang. Oke, kenapa C? Ini dia. Jadi, berdasarkan hukum Newton, jadi kan tadi kan yang di awal kuis kita udah membahas ya bahwa Newton itu ternyata pada umur sekitar 40 tahunan itu dia menciptakan suatu buku. Dan suatu buku itu dia merumuskan hukum gravitasi, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, ini dia hukum-hukum Newton ya teman-teman. Jadi, hukum Newton 1, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak terus beraturan. Kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Kemudian, sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya disebut dengan sifat kelembaban atau inersia. Oke, contohnya gimana teman-teman? Gini, teman-teman pernah nggak kalau misalnya naik bis, atau mungkin naik motor, atau mungkin naik mobil, itu saat kalian lagi melaju, tiba-tiba direm mendadak gitu. Terus kalian terdorong ke depan. Apakah kalian pernah merasakannya? Pernah, Kak. Pernah ya. Jadi itu salah satu penerapan dari hukum Newton 1. Dan di sini kakak coba jelaskan ya. Misalnya ada gimana? Bis deh, bis. Yang panggil bis ya. Bis. Ya, maaf. Gambar kakak ini banget. Bis gitu ya. Dan kita di sini nih. Ya, lagi bergantungan. Nah, perhatikan ya. Anggap misalnya kedudukan orang ini di bis ini itu sejajar dengan tanah ya, sejajar. Ini bisa sumbu Y kan kita katakan Y gitu. Nah, saat direm sebenarnya bukan kitanya yang kedorong ke depan. Tapi kalau menurut hukum Newton, dia itu gini. Gimana ya gambarnya berarti? Gini. Gini. Ah. Ya udah anggapannya lah gitu ya teman-teman ya. Aduh, maaf nih gambar kakak sedikit jelek. Nah, gini. Gitu ya. Jadi dia tetap sebenarnya tuh kita mempertahankan kedudukan kita misalnya di Y itu. Dan sebenarnya yang bergerak itu adalah bisnya. Bisnya itu kan lagi melaju nih dengan V tertentu. Tiba-tiba direm gitu ya. Tiba-tiba direm mengalami A negatif gitu ke arah belakang gitu ya. Berarti artinya ya. Nah, dia
kemudian akan bergerak ke belakang. Nah, seolah-olah kita tuh seolah-olah badan kita tuh ke depan gitu ya. Padahal sebenarnya bisnya yang bisnya tuh yang terdorong ke belakang gitu, bukan kitanya yang terdorong ke depan. Kita tuh tetap mempertahankan keadaan dia itu. Begitu ya teman-teman. Sampai sini kira-kira contohnya mudah dipahami nggak? Mudah, Kak. Oke, mungkin contoh lainnya kalau agak sedikit susah ya. Kalau bilang, oh ini susah nih, gini deh, gampangnya gini. Di atas sebuah meja itu ada piring atau ada sebuah box lah ya, akan buat box. Nah, kalau kita nggak dorong itu box, kita nggak nyentuh itu box, kira-kira boxnya bergerak nggak? Enggak. Enggak ya. Berarti kenapa nggak bergerak? Karena nggak ada gaya yang diberikan, gitu ya. Makanya itu namanya sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan dia. Ini disebut dengan sifat kelembaban atau inersia. Gitu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, hukum Newton 2. Percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbalik terbalik dengan masanya. Ini tadi ya. Jadi kalau misalnya seperti tadi ya teman-teman, kalau misalnya ada gaya gitu ya, ada satu box yang ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, mungkin ditekan ke bawah, mungkin juga dikasih ke sini atau ke sini. Nah itu kalian harus jumlahin semua gaya-gaya dulu. Ini F1, ini F2, ini F3, ini F4, ini F5. Itu kalian harus jumlahin dulu gaya-gayanya. Jadi kalian masuk ini semua itu di sini. 1 ditambah F2 tambah bla 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 sama dengan M dikali A. Gitu ya. Nah, tapi untuk kalau misalnya gayanya kayak gini teman-teman, ini nanti kalian akan belajar di SMA. Jadi gaya itu nanti bakal diproyeksi. Mungkin kita nggak akan belajar sekarang, tapi yang kalian perlu tahu, ini perlu kalian catat bahwa rumusnya itu sigma F, bukan F doang ya. Sigma F itu ada jumlah seluruh gaya. Misalnya ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, berarti kalian harus jumlahin gaya-gayanya. Kalau berlawanan arah itu dikurang, kalau searah itu ditambah. Oke? Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, sekarang kita masuk ke hukum Newton 3. Hukum Newton 3 itu mengatakan bahwa untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Atau gaya dari dua benda pada atau gaya dari dua benda tersebut satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Ini bukan pada ya, nanti kakak coret nih, karena ini kata-katanya ambigu. Jadi gampangnya gimana? Misalnya kalian tuh ini tangan kalian, nonjok nih, nonjok dinding, gitu ya. Tangan kalian merasakan apa teman-teman? Kalau kalian nonjok dinding, sakit nggak? Sakit. Sakit. Kenapa sakit? Karena sebenarnya kan saat kita nonjok dinding itu kita memberikan gaya ke sini, ya nggak? Ya, aksi. Nah, yang bikin sakit itu gaya yang kita berikan kepada dinding itu sama atau equal dengan reaksinya. Nah, gini. Jadi kita kasih gaya ke dinding nih, nonjok nih, ya kan? Nonjok ke dinding juga ngasih gaya yang sama dengan besarnya sama dengan gaya yang kita berikan. Begitu ya. Jadi mengapa bisa sakit? Karena tadi ya gaya yang diberikan sama. Gaya reaksi yang diberikan tembok ke kita tuh sama besar dengan gaya yang kita berikan kepada tembok. Jadi teman-teman, sampai sini apakah mudah dipahami? Iya, Kak. Oke, apakah ada yang mau nanya? Enggak, Kak. Enggak, kakak lanjut ya. Oke, soal nomor, kayaknya nomornya, ya udahlah intinya ini nomor 6 harusnya. Sebuah benda ditarik oleh Budi. Oke, kakak kasih kalian kesempatan untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Boleh, silakan. Ayo teman-teman, ingat resultan gaya ya, atau jumlah gaya-gaya.
Oke, ini kakak cekin cepet juga nih teman-teman nih. Ada yang jawab C, C, C. Wih, bener ya C ya teman-teman. Kayak tadi aja caranya. Kita pakai cara yang tadi. Kita gambar dulu box. Kita gambar dulu sebuah box. Oke. Terus ditarik ke kanan 20 Newton. Ditarik ke kiri 10 Newton. Berarti resultan gaya-gayanya, aduh, maaf. Maaf, 30 Newton ya. Ini 30 nih. Hapus sebentar. 30 Newton. Berarti resultan gaya-gayanya apa? F2, F1. Atau mungkin F1 F2 terserah ya. Di sini kakak akan menentukan F2 berdasarkan berdasarkan gaya yang lebih besar gitu ya. F2. Ini F1. Oke. Berarti 30 dikurang 20. 10 Newton. Arahnya kemana? Ke arah yang lebih besar. Itu siapa? Yang ke arah kiri ya. Berarti benar jawabannya C. Oke, ditanya. Kak, boleh gak sih kalau misalnya F2-nya yang ini, yang si 20, sementara F1-nya 30? Boleh. Jadi kan kalau misalnya kita misalkan ya, misal si F2 ini sama dengan di 20 Newton. F1-nya 30 Newton. Berarti jumlah gaya-gaya bolehlah F2 min F1 gitu ya. Nah, 20 dikurang 30, berarti min 10. Nah, minus di sini itu mengartikan bahwa arahnya itu terbalik gitu ya. Misalnya harusnya minus 10 Newton ke mana? Ke kanan, maka harus berarti dia karena minus berarti dia ke kiri gitu ya. Jadi minus ini menentukan arah. Biasanya untuk di SMA kalau arahnya ke kanan ya, semua arah gaya yang ke kanan itu positif dan ke arah kiri negatif. Kenapa? Kalian udah belajar koordinat kartesius belum? Sudah, Kak. Nah, kalau di koordinat kartesius, kalau kakak gambarin di sini ya. Nah, di sini kan ini sumbu X. Ini kan positif, bener gak? Kalau di sini sumbu X, tapi negatif. Nah, mengapa setiap gaya-gaya yang di sebelah yang ke kanan itu kakak gambarkan ke positif nih. Ini kakak positif. Dikurang dengan 30 negatif. Nah, arahnya berarti minus 10. Ingat, minus itu kemana? Minus itu ke kiri. Nah, jadi nanti kalau untuk untuk perhitungan umum buat sampai SMA nanti kalian pakai ini ya. Jangan pakai ini. Ini untuk memudahkan kalian aja kalau misalnya ada gambar-gambar kayak gini. Tapi untuk perhitungan kalian pakai ini. Jadi nanti di SMA ada pilihannya minus 10 atau enggak mungkin 10 Newton ke kiri gitu. Tapi nggak ada gambarnya. Nah, ini untuk memudahkan kalian. Kalian ingat aja koordinat kartesius. Ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Gitu ya. Sampai sini apakah masih aman? Ada yang mau ditanya? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Kita lanjutkan ya. Oke. Oke, silakan kepada teman-teman untuk mencoba soalnya terlebih dahulu. Nah, kasih waktu ya. Ya, tunggu bentar guys. Nggak ke ini. Wait. Udah ada jawabannya dong, kakak lupa ganti. Bentar. Nanti kakak tagih nih yang dia jawab C nih ya. Sebentar ya. Sebentar. Oke teman-teman, udah kelihatan belum? Waduh, tadi yang jawab C siapa nih? Yang jawab C nih. Yang jawab C, wah Agra nih, Agra. Ada yang tahu? Oke, jadi karena udah ke skill jawabannya C. Ada yang tahu cara ngerjainnya? Oke.
Tes, masuk gak saudara kakak? Masuk ya? Masuk, Kak. Oke. Sini kakak langsung bahas aja lah ya. Duh, tadi karena kakak lupa diganti, jadi kakak langsung bahas aja kali ya. Kakak langsung bahas nih. Oke. Seperti biasa, kita tuh apa? Kalau fisika, awal-awal pasti disuruh diketahui, ditanya, jawab gitu ya. Diketahui. Apa yang diketahui di soalnya, teman-teman? Suatu pesawat di bumi beratnya 1000 N. Nah, berat itu lambangnya apa? Ada yang tahu nggak beratnya? Lambang berat. Boleh nih, taruh di kolom komentar kalau kalian, kolom komentar. Kolom chat kalau kalian kayak, Kak nggak bisa on mic nih. Yaudah, taruh aja di kolom chat, nanti kakak baca. W, Kak. W, oke. W dari bahasa Inggris ya. W itu ya. Weight. Berat. 1000 Newton. Kemudian gravitasi bumi. Lambangnya G. Ya. 10 meter per second kuadrat. Dari bahasa Inggris artinya gravity. Yang ditanya, belum ya? Oh, langsung ditanya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini. Tunggu. Maaf. Aduh. Gravity-nya 10 meter per second kuadrat nih. Ada lagi yang diketahui. Ini ya, gravitasi di bulan. Dia juga, tapi kita tulis ya, G bulan. Jadi yang nggak ada tulisannya, kakak bilang bumi, yang ada keterangannya itu bulan ya. 1,6 meter per second kuadrat. Oke deh, gini. Biar lebih gampang, aku tulis aja lengkap ya. Aku tulis lengkap. Oke. Ini juga ya. W, ini W di bumi. Oke. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu W di bulan. Gitu ya. Oke. Yang perlu teman-teman tahu, rumus W atau berat itu apa? M kali G. Nah, bagi teman-teman nyadar gak sih teman-teman, selama ini yang kita ngomong-ngomongin itu sebenarnya kilogram gitu ya. Bisa gini, berat kamu berapa sih? Bisa gitu kan, tanya-tanya kan. Terus ada yang jawab mungkin 60 kilo atau mungkin 30 kilo. Nah, sebenarnya itu miskonsepsi teman-teman. Jadi kalau namanya berat, itu satuannya Newton, bukan kilogram. Sementara massa itu kilogram. Ya, kalau massa satuannya kilogram. Nah, bedanya apa antara berat dengan massa? Ingat ya, di sini kakak kasih catatan. Berat dipengaruhi gravitasi. Sementara massa, jadi massa ini adalah suatu hal yang sering kita omongin, gitu ya. Jadi harusnya bukan nanya berat kamu berapa, tapi artinya massa kamu berapa, gitu ya. Massa itu tidak dipengaruhi gravitasi. Tidak dipengaruhi gravitasi. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya berat kita di bumi sama berat kita di bulan itu beda. Karena dia dipengaruhi oleh gravitasi, teman-teman. Jadi mungkin saja berat kita di bumi ini misalnya anggaplah konstantanya 10 meter per second kuadrat. Misalnya kayak kakak gitu ya. Misalnya kakak beratnya 60. Berarti berat kakak harusnya 600 Newton. Jadi kalau orang nanya ke kakak, berat kamu berapa gitu ya. Harusnya kakak jawab 600 Newton gitu ya. Tapi kalau ditanya massa, jawabnya apa? Baru 60 kilo. Gitu ya teman-teman. Nah, karena massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi, maka massa kita di bumi sama massa kita di bulan itu sama. Gitu ya. Jadi massa di bumi sama dengan massa di bulan. Karena ingat ya, massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi.
Akibatnya apa? M itu rumusnya apa? Tinggal kita pindah ruas ya. W sama dengan M kali G. Maka M sama dengan W per G. W di bumi per G bumi sama dengan W di bulan per G bulan. Oke, tinggal kita apain teman-teman? Tinggal kita masukin. W di bumi berapa? 1000 Newton ya. 1000 Newton per 10. Nah, yang kita mintanya apa? W di bulan teman-temannya. G bulannya kita pindah ruaskan ke kiri, berarti dikali G bulan. G bulannya berapa? 1,6 sama dengan W di bulan. Maka berapa nih jawabannya teman-teman? Ya, ini kita coret aja ya. Coret sama ini coret. 100 dikali 1,6, 100. Jadi jawabannya C. Oke, mantap. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau aman boleh tulis di kolom chat. Kalau yang nggak bisa mic, tulis aman Kak. Gitu. Kalau udah aman. Kalau ada yang mau tanya, boleh silakan. Aman, Kak. Aman ya? Oke, aman. Oke, aman. Kita lanjut ya. Ke soal nomor berapa ini? Harusnya nomor, oh ya, nomor 7 deh, bener. Oke, soal nomor 7. Silakan dicoba dulu. Makasih waktu. Oh ya, untuk for your information, nanti PPD di-share, nanti di-share-nya di web Terjago, jadi kalian tuh harus buat akun Terjago. Karena untuk caranya gimana, Kak, itu udah disosialisasikan di mana? Di Telegram. Jadi kalian bisa cek tuh di Telegram, udah ada sosialisasi membuat akun Terjago ya, guys. Jadi tenang aja, nanti bakal di PPT-nya bakal kakak share di web Terjago. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab C. Yang lain, apakah setuju dengan jawaban Willy dan Hana? Nah, tunggu. Apakah ada yang nggak setuju? Atau semuanya setuju? Kita lihat. Oh, pada jawab A. Oke, oke. Oke, di sini kita coba cek ya, apakah jawabannya A atau C. Oke, kita coba bahas. Pertama apa teman-teman? Diketahui jarak dari kota A ke kota B ada 115 km. Berarti S ya. 115 km. Pak Budi berangkat dari kota A pukul 9 menuju B. Gitu ya. Berarti T waktu A itu sama dengan pukul 9 pagi nih. Kecepatannya itu 50 km per jam. Jangan ditanya waktu saat di B gitu ya. Jadi bagi yang bingung, S itu jarak ya. Harusnya bukan S sih. Bisa dilambangkan dengan S, boleh dilambangkan dengan D, boleh dilambangkan dengan R, macam-macam gitu ya. Tapi kakak di sini biasa pakai S aja kan tadi kan S sama dengan V kali T gitu ya. Jadi kita tetapin aja kalau jarak itu S. Oke, kita coba jawab. Oke. Ini tanya apa? Pukul waktunya ya. Oke, seperti tadi teman-teman masih ingat segitiga rumus S PT. Berarti untuk mencari, kan kita di sini kita mau cari waktunya. Waktu lamanya Pak Budi berangkat dari kota A ke kota B, begitu ya. Nah, berarti kita rumusnya apa? T sama dengan S
per P ya. Karena kan dari atas ke bawah, berarti dibagi ya. Atas sama bawah dibagi. Nah, tinggal masukin teman-teman. S-nya berapa? 115 kilometer. V-nya berapa? 50 kilometer per jam. Oke. Berarti berapa nih teman-teman? Kalau lebih gampang atau lebih mudah, kakak sarankan kalian pakai pecahan campuran ya. Jadi kalau dibikin pecahan campuran berapa? 2, berarti 115 dikurang 100 ya. Berarti 15 per 50. Ini ya. Oke. Jam. Atau kita bisa kecilin teman-teman 15 per 50. Sama-sama dibagi 5. Jadi berapa? Yuk. 2, 3 per 10 ya. 23 per 10 jam. Oke. Kalau kita ubah, kira-kira 23 per 10 jam tuh berapa menit ya? Atau berapa jam dan menit gitu ya? Gimana? Oke. 2,3 jam. Ya, 2,3 jam. 2,3 jam itu berarti sama aja nggak dengan 2 jam ditambah berapa? 3 per 10 jam. Karena ini 3 per 10 jam nggak bisa kita masukin ya, kita kan pengen tahu kira-kira waktunya tuh sampai kapan gitu ya. Dan di sini kan ada menitnya nih teman-teman. Jadi kita ubah aja 3 per 10 jam ini ke menit. Gimana caranya? Tinggal dikali aja. 1 jam itu berapa menit? 60 ya? 3 60. Ya, 2 jam. Coret. Berarti berapa teman-teman nih? 2 jam tambah 18 menit. Gini. Nah, jadi dari pukul 9 ditambah 2 jam. Jadi kalau kita gambar gini ya. Ini ya. Di sini. Jadi kalau jawabannya, jadi dari A 9 ke B ditambah 2 jam 18 menit, itu berarti sampai B jam 11, 18 ya. Nah, jadi jawabannya B. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Oke. Apakah ada yang mau ditanya? Nggak ada, Pak. Aman ya? Oke. Kakak lanjutkan ya. Oke, ini soal terakhir. Boleh dicoba dulu. Kakak kasih waktu 2 menit untuk kerjain karena soalnya susah. Jadi silakan. Mengerjakan. Nggak tahu, aku nggak paham, aku nggak bisa, susah. Oke, yang nggak bisa nggak apa-apa. Ntar abis ini kakak akan coba bahas. Tapi yang mau coba, boleh coba dulu. Abis itu baru jawab. Gitu ya. Waduh, Nicole nebak semua ya. Ya benar, jawabannya antara A atau B atau C atau D. Tapi coba langsung aja. AK atau BK atau CK. Karena kalau pakai atau berarti bener nih. Aduh, boleh. Yang lain gimana nih? Apakah ada yang mau, mungkin langsung aja nebak kali ya. Nebak ini Kak, gitu. Ayo, ini soal terakhir. Seperti biasa, soal terakhir tuh kakak kasih sedikit soal yang hot. Gitu ya. Hot. Ada yang masih mencoba atau kalau nggak ada tulis aja nggak ada Kak gitu di chat. Ada yang masih mencoba kah? Oke, nggak ada nih. Ya udah, berarti yang benar adalah Nicole. Iya benar banget. Yang ini masih bingung. Oke, aku coba jelaskan ya ini ya. Jadi seperti biasa kita jawab dulu ya teman-teman. Pakai diketahui.
Apa yang diketahui di soal? Dani mengendarai motor dengan kecepatan 36 km per jam. Gitu ya. V sama dengan 36 km per jam. Oke. Kemudian saat mendekati lampu merah, ia mengerem dengan perlambatan 5 meter per second kuadrat. Jika Dani melihat lampu menyala itu lampu merah ya, pada jarak 20 meter dan langsung mengerem, kondisi berikut ini yang paling tepat dialaminya adalah gimana? Jadi gini, kalau kasih sedikit gambarannya. Jadi gini, misalnya ini si Dani nih, ini si Dani. Ceritanya lagi naik motor Scoopy nih, Scoopy gitu ya. Scoopy. Ah, gitu ya. Pada jarak 20 meter, ada lampu merah. Nah, saat dia melihat lampu merah, gitu ya, dia berhenti nih mengalami apa? Saat sampai dari sini tuh dia mengalami apa? Perlambatannya, dia ngerem gitu. Karena dia kan udah mau sampai lampu merah, gitu ya. Jadi kira-kira maksud soalnya dipahami nggak? Kayak gini, gambarannya ya, gambarannya. Gambarannya paham nggak di sini? Jadi saat 20 meter, saat dia 20 meter di depan lampu merah, dia tuh mulai ngerem teman-teman dengan perlambatan 5 meter per second kuadrat. Kira-kira sampai sini tuh ada yang mau tanya dulu nggak? Paham, Kak. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Ia mengerem dengan perlambatan, berarti A ya. A. Ingat teman-teman, perlambatan berarti apa? Negatif ya nilainya ya. Negatif 5 meter per second kuadrat. Jika Dani melihat lampu menyala pada jarak 20 meter, berarti S ya. Nah, ditanya apa? Kondisi yang tepat gitu ya. Ditanya tuh A atau B atau C atau D. Ah, gini ya. Oke, kita coba jawab. Dari nomor A dulu ya. Kita coba jawab yang A dulu. Kayaknya sebelum ini, aku mau kasih tahu deh. Kalian udah tahu rumusnya belum? Jadi ini rumusnya. Rumus penting di soal ini. GLBB. Udah belajar belum? Belum, Kak. Belum ya? Oke. Tapi kalau menurut silabus kakak, ini kalian bakal belajar ini nanti. Tapi setelah gerak-gerak tadi. Jadi masih termasuk salah satu gerak, tapi ini rumusnya. PT sama dengan P0 plus AT, S sama dengan P0 T plus setengah T kuadrat, atau PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2S. Nah, ini kalian boleh catat nanti, atau kalian boleh screenshot dulu, atau kalian boleh foto, terserah. Ini kalau kasih waktu kalian buat catat deh, sebentar. Soalnya ini penting banget. Ini 3 rumus penting yang bakal kalian pakai sampai kuliah nanti. Bahkan nanti kuliah nanti aja, ini kakak masih pakai rumus ini. Jadi tolong banget dicatat gitu ya. Kasih waktu 1 menit sampai 17.14. Yuk. Kalau udah saya mencatat, boleh ketik di kolom komen di kolom chat ya biar kakak periksa. Sudah kak? Oke, sudah. Yang lain gimana? Sudah? Sudah, Kak. Oke, sudah. Oke, kakak lanjut ke pembahasan tadi ya. Kak, rumusnya nanti juga ada di PPT yang di web kan? Ada. Ini kakak upload PPT ini di web nanti. Jadi semua nih sama tulisan-tulisan ini nanti ada bakal ada di web. Oke? Jadi nggak usah khawatir. Oke, kita coba jawab dulu. Terus kita coba cek per kasus. Terus melaju hingga 20 second lalu berhenti. Oke. Yang pertama kita akan pakai rumus apa? PT sama dengan P0 plus AT. Yang pertama teman-teman, PT sama dengan P0 plus AT. Oke. Ingat teman-teman, di sini masih M per second kuadrat, udah meter, berarti ini kita ubah ya. Kilometer per jam menjadi meter per second. Itu gimana caranya? Ada cara cepatnya teman-teman nih.
jadi meter per second. Caranya apa? Tinggal dibagi 3,6. Ini gampang banget. 36 dibagi 3,6 itu 10 ya. Nah, gitu ya. Ini cara gampang ya. Jadi kalau kalian mau mengkonversi kilometer per jam ke meter per second, itu caranya tinggal dibagi 3,6. Misalnya contoh lain ya, contoh lain. Misalnya sini deh. Misalnya 72 kilometer per jam. Kalau dibagi dengan 3,6 berarti berapa? Anggap aja lah dibagi 36 berarti 2 kan. Tapi karena dia 3,6 berarti 20 meter per second. Gitu. Kayak misalnya lagi 54. Ini tuh rata-rata tuh kalau kalian perhatiin soal, itu sering banget nih. 36 km per jam, 72 km per jam, 54 km per jam. Kalau dibagi 3,6 berapa? Ini tuh 15 ya. Karena kan 36 dikali 1,5 itu 54 gitu ya. Ini 15 meter per second. Oke, kita coba. Ingat, ini V0. V0 itu apa? Artinya kecepatan awal. Kan Dani mengendarai motor dengan kecepatan awal. Ini kecepatan awal nih. Kecepatannya nih. V0. Nah, saat di jarak tertentu, anggaplah kakak bilang X gitu ya. Dia tuh VT. VT itu V akhir. Ingat ya, tadi kan VT itu V akhir. Itu 0. Kenapa 0? Karena apa? Berhenti gitu ya. Ya kan kalian kalau direm terus, direm lama-lama berhenti kan. Nah, berarti kita bisa tuh sama ini. Anggaplah PT-nya tuh 0 kan. Karena kan tadi berhenti gitu ya, sampai berhenti. V0-nya itu 10 meter per second. Ditambah A-nya berapa? Min 5. T, ini tanya gitu ya. Berarti ini gimana nih? Berarti 0 sama dengan 10 min 5T. 5T sama dengan 10. T-nya berapa? 2 second. Nah, gitu ya. Jadi, untuk mencapai sampai dia berhenti, dia itu membutuhkan waktu 2 second. Jadi sini nih. Ini, itu 2 second. 2 second ya. Jadi untuk dari dia melaju hingga sampai berhenti, dia membutuhkan waktu 2 second. Oke. Coba kita periksa yang A. Terus melaju hingga 10 second lalu berhenti. Salah ya. Orang 2 second aja udah berhenti. Berarti ini kita coret dulu ya. Coret. Bukan. Langsung berhenti 1 detik setelah pengereman. Enggak ya. Dan dia 2 detik dulu. Baru berhenti. Begitu ya. Berarti ini salah. Tinggal apa? Tinggal B sama C. Ya. Yang B sama C ini kita bisa pakai rumus yang S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, atau kita juga bisa pakai yang PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, kakak saranin karena udah dapet T-nya, kalian bisa pakai S, tapi kalau kalian nggak ada T-nya nih, kalian pakai yang ini, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Oke. Jadi ini kapan dipakainya? Saat kalian nggak mencari T. Jadi kalian pengen tahu langsung nih. Oh, jaraknya berapa sih kira-kira sampai dia berhenti? Nah, kalian nggak mau cari T. Berarti langsung aja pakai ini rumusnya. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kenapa bisa langsung cari? Karena dia nggak